pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ini teh maju atau mundur, Ku percaya hati kecilku, kenapa mundur, kau takkan berpaling. Oh, berarti kita kembali lagi pulang. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ada tulisannya. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kutoarjo. Jamak banyak rumah-rumah bekas zaman Belanda, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran awal tahun baru 2024. Ketika mamang video ini dibuat, ini tahun 2023 akhir pemirsa. Mungkin video ini tayang sudah masuk tahun baru 2024. Gimana ketika malam tahun baru? Apakah kalian lihat kembang api? Atau lihat film-film yang selalu ditayangkan di televisi yang bagus-bagus? Memang dengar ada film Aquaman nih. Waduh. Atau berdua dengan si dia. Waduh. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita semua tambah sukses, tambah bahagia, tambah rezekinya lancar, tambah gemuk. Dan juga keinginannya mudah-mudahan tercapai di tahun 2024. Amin. Bagi yang masih single, masih jomblo ya, belum dapat pasangan, mudah-mudahan di tahun 2024 dapat pasangan ya, dan segeralah menikah.
kalau sudah cocok dan kalau sudah siap semuanya. Jangan sampai kita menikah tanpa persiapan. Waduh. Oke, backpacker mania, Mamang masih berkendara naik kereta api Lodaya tambahan menuju Solo Balapan. Dan ketika video ini tayang di episode kali ini, Mamang sedang berada di daerah petak antara Kutoarjo dengan Wates atau antara Purworejo dengan Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi perbatasan antara Yogyakarta dengan Jawa Tengah, pemirsa. Di sepanjang perbatasan ini, Mamang selama perjalanan hampir 80%-nya melihat persawahan, pemirsa. Waduh. Dari Kutoarjo sampai nanti ke Wates ya, Mamang melihat persawahan. Apalagi menjelang senja, ya sekitar pukul 17, ya bentar lagi akan adzan maghrib. Nah, ketika senja kala, Mamang sedang berada di tengah-tengah persawahan. Dan ternyata melihat sunset itu sangat indah. Jadi melihat sunset itu tidak melulu harus ada di tepi pantai, pemirsa, tetapi di tepi sawah, apalagi sambil naik kereta api. Mantap lah. Mamang kagum, ternyata persawahan di daerah Jawa Tengah dan menjelang Yogyakarta ini sangat-sangat indah, apalagi menjelang senja, menjelang terbenamnya matahari alias sunset, pemirsa. Mantap ya, sangat-sangat romantis, beautiful, amazing. Sejauh mata memandang adalah sawah. Waduh. Ini dari ujung ke ujung ini sawah semua. Waduh, ya kadangkala adalah kita melewati perkotaan atau perkampungan, tapi kebanyakan adalah sawah. Kalau dengar-dengar tentang sawah ya di daerah ini, mungkin dulu ini masuknya kerajaan Mataram Islam, pemirsa. Ternyata dulu kerajaan Mataram Islam itu terkenal dengan persawahan ya, terkenal dengan ekonominya beras, atau ada istilah padi Mataram. Waduh. Dan juga kalau melihat persawahan di daerah Yogyakarta ini, Mamang teringat pada sosok seorang pemimpin kita yang dulu pernah menjadi presiden dan pernah membawa Indonesia menjadi negara swasembada pangan alias swasembada beras, yaitu Bapak almarhum Haji Muhammad Soeharto alias presiden kita yang kedua. Beliau pernah dianugerahi medali dari FAO ya, Badan PBB Urusan Pangan, bahwa Indonesia menjadi negara swasembada beras, dan mendapatkan medali dari FAO tahun 1984. Dan ternyata latar belakang dari Soeharto ini, perpolitikan zaman Bapak Soeharto ini lebih mementingkan pertanian. Pertanian adalah nomor satunya pembangunan. Waduh. Nah, selama perjalanan dari Kutoarjo menuju Wates, Mamang akan sedikit cerita tentang swasembada beras zaman era Haji Muhammad Soeharto. Yang konon katanya Bapak Soeharto ini terinspirasi dari Raja-Raja Mataram, di mana Raja-Raja Mataram lebih mementingkan pangan sebagai nomor satunya pembangunan. Ya kebetulan juga Bapak Harto ini kan lahirnya di Jogja. Daerah Jogja ini dulunya kental sekali dengan budaya-budaya Mataram, diantaranya adalah pertanian. Apalagi dulu ketika kecil Pak Harto ini suka turun ke sawah ya. Bahkan ayah ibunya seorang petani, jadi mengenal yang namanya sawah. Bahkan ketika jadi presiden pun Pak Harto ya salah satu presiden yang mau turun ke sawah. Waduh. Kira-kira pejabat sekarang mau nggak menjadi turun ke sawah? Jangan sampai lah zaman sekarang detailnya pertanian tapi kerjanya di bank dan tidak mau turun ke sawah. Waduh. Pada dekade 1980-an, bangsa Indonesia memperoleh prestasi internasional yang luar biasa dalam bidang pertanian. Padahal beberapa dekade sebelumnya, Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi akibat kekalutan politik nasional. Prestasi pembangunan di bidang pangan ini merupakan kerja raksasa
dari seluruh bangsa Indonesia, terutama kerja keras para petani yang berhasil meningkatkan produksi beras sangat signifikan dari tahun 1960-an hingga 1980-an. Dilansir dari museumpertanian.go.id, ada artikel berjudul Medali Swasembada Beras FAO tahun 1984, Prestasi Internasional Indonesia dalam bidang pertanian. Tepatnya pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 27 juta ton. Swasembada beras ini diapresiasi oleh FAO dengan pemberian penghargaan berupa medali kepada Presiden Soeharto. Medali swasembada beras ini menjadi salah satu koleksi di Museum Tanah dan Pertanian. Medali berpahatan Presiden Soeharto di satu sisi dan petani di sisi lainnya. Ini terdiri dari medali emas, perak, dan perunggu dengan ukuran dan berat yang berbeda. Pada 14 November 1985, Presiden Soeharto hadir dan berpidato pada upacara peringatan 40 tahun FAO di Roma, Italia atas undangan Direktur Jenderal FAO, Dr. Edward Souma. Pada kesempatan itu, Presiden Soeharto menyerahkan 100.000 ton padi sumbangan para petani Indonesia untuk disampaikan oleh Direktur Jenderal FAO kepada korban kelaparan di Afrika, yang waktu itu salah satu negara yang kelaparan adalah Ethiopia. Puncaknya, medali penghargaan swasembada beras diberikan oleh Direktur Jenderal FAO Dr. Edward Souma pada hari Senin tanggal 22 Juli 1986 di Jakarta. Bagi kalian yang belum tahu apa itu swasembada beras atau dikenal lain swasembada pangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, swasembada pangan atau swasembada beras adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat, atau kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri kebutuhan beras bagi masyarakatnya. Jadi arti lainnya bahwa negara tersebut mampu memproduksi beras untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri, di mana beras tersebut bukan hasil dari impor dari negara lain. Bahkan kalau hasilnya surplus alias kelebihan, terlalu banyak beras, itu bisa diekspor ke negara lain. Dan dahulu tahun 1984 sampai 1986, Indonesia merupakan negara swasembada beras, swasembada pangan di Asia. Bayangkan, di Asia. Jadi beras yang ada di Indonesia itu bukan untuk mencukupi masyarakat Indonesia saja, bahkan bisa diekspor untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di negara lain. Salah satunya Indonesia mengekspor, bahkan menyumbangkan berasnya kemana? Ke negara Afrika yang pada saat itu sedang dalam keadaan kelaparan. Waduh. Bapak Soeharto mengawali masa pemerintahannya pada tahun 1966. Ia memprioritaskan sektor agraria dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah ke revolusi pangan, yang dikutip dari CNBC. Hal ini ditempuh karena kemiskinan dan kelangkaan pangan menjadi pemicu sekaligus pemantik munculnya krisis politik di Indonesia. Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pertanian, sejumlah waduk, bendungan, dan irigasi dibangun. Pada masa rencana pembangunan 5 tahun alias Repelita, swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Bapak Soeharto. Di dalam Pelita 1, pertanian dan irigasi, Bapak Soeharto mengawali kepemerintahannya dengan pembangunan, dan dasar dari pembangunan itu adalah pertanian, pemirsa. Kenapa pertanian? Karena pertanian menghasilkan pangan. Kalau menghasilkan pangan, otomatis rakyat dan bangsa kita bisa makan, pemirsa. Kalau rakyat dan bangsa kita sudah kenyang, maka pembangunan apapun akan lancar.
bayangkan kalau kita ingin membangun besar-besaran, diutamakan adalah pembangunan fisik seperti gedung, jalan raya, ya, rel kereta api dan sebagainya, atau kota baru tanpa ada pangan. Waduh, di mana pangannya langka, di mana perutnya kosong, waduh, apa yang akan terjadi? Stabilitas politik akan terganggu, pemirsa. Ya, perut lapar itu lebih berbahaya daripada bahaya apapun, pemirsa. Karena kalau dengan perut lapar, ya, otak pun jadi kosong. Apa yang terjadi? Ya, banyak macam-macam yang menyebabkan negara kita, stabilitas politik, keamanan dan sebagainya akan terganggu, bahkan akan runtuh, pemirsa. Waduh. Dengan perut kosong, orang akan berusaha. Salah satunya mungkin akan bertindak kriminal, pemirsa. Waduh, kalau banyak orang yang bertindak kriminal itu bisa membahayakan negara, pemirsa. Jadi yang paling utama adalah pembangunan yang berlandaskan pada urusan perut bangsa Indonesia. Apabila perutnya sudah kenyang, insya Allah pembangunan yang lain atau kebijakan yang lain akan lancar, pemirsa. Dilansir dari goodnewsfromindonesia.id dengan artikelnya Soeharto dan Gagasan Swasembada Beras yang dilanjutkan dari Mataram Islam, yang ditulis oleh Rizky Kusumo tanggal 13 Juni 2023. Ternyata Bapak Soeharto sebagai orang Jawa sepertinya terinspirasi dari penguasa kerajaan Mataram, baik itu kerajaan Mataram kuno ataupun kerajaan Mataram Islam. Kedua kerajaan Mataram tersebut menjadikan beras sebagai ukuran kemakmuran dan stabilitas negara. Jejak tertua budidaya padi di Jawa bisa dilacak pada Prasasti Canggal, Jawa Tengah, peninggalan kerajaan Mataram kuno. Pada prasasti dari tahun 732 Masehi ini ditulis dengan aksara Palawa dan berbahasa Sangsakerta. Inskripsi terhadap prasasti ini dilakukan Museum Nasional menunjukkan kekayaan raja karena beras dan emas. Jawa Dwipa atau Pulau Jawa di bawah Raja Sanjaya telah diberkahi kekayaan beras dan emas. Isi dari prasasti Canggal yang dikutip dari Good News from Indonesia. Itu artinya kerajaan Mataram kuno yang wilayahnya yang sekarang Jawa Tengah, Yogyakarta dan sekitarnya itu merupakan sebuah kerajaan di mana kerajaan ini bercorak agraris yang mementingkan produksi beras sebagai syarat ukur kemakmuran sebuah negeri. Jadi negeri Mataram kuno ini sangat-sangat makmur dengan diukur dengan beras. Ya, kenapa beras? Karena beras bisa dikonsumsi oleh semua warganya, semua masyarakatnya. Jadi urusan perut adalah nomor satu dari pembangunan. Setelah urusan perut terpenuhi, maka pembangunan lain seperti candi, ya, candi-candi yang ada di Jawa Tengah ini, salah satunya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Menut, Candi Gedong Songo dan sebagainya, itu peninggalan kerajaan Mataram kuno, pemirsa. Di mana pembangunan candi ini sangat besar dan sangat banyak sekali. Di mana pembangunan candi ini ternyata lancar-lancar. Karena apa? Karena warganya sudah makmur, perutnya sudah terisi, pemirsa. Pembangunan candi di Jawa Tengah, Yogyakarta, peninggalan kerajaan Mataram kuno tidak akan terlaksana jika rakyatnya sedang kelaparan, pemirsa. Oleh karena itu penguasa raja-raja dahulu, raja-raja Mataram kuno tahu bahwa kekuatan beras atau pangan yang dikonsumsi oleh warganya dan masyarakatnya dan rakyatnya merupakan nomor satu dalam hal kemakmuran dan pembangunan bagi kerajaannya serta kemajuan dan kejayaan kerajaannya. Kebijakan beras kerajaan Mataram kuno ternyata dilanjutkan pada masa kerajaan Mataram Islam. Pada abad ke-16 hingga 18 Masehi, kerajaan Mataram Islam melanjutkan filosofi beras sebagai penyokong kekuatan kerajaan, sebagaimana tertulis dalam Babat Tanah Jawa, di mana para raja Mataram menyadari posisi beras sebagai penjaga stabilitas kekuasaan.
Keberhasilan panen padi dan swasembada beras menurut perspektif Sultan Mataram adalah simbol tercapainya stabilitas ekonomi, politik, dan sosial, tulis Marioto dalam dikutip goodnewsfromindonesia.id. Oleh karena itulah, ketika seorang sultan mampu memenuhi ketiga indikator, yaitu stabilitas ekonomi, politik, dan sosial, akan dipercaya mampu bertahta. Sultan pun akan dianggap berhasil membawa rakyat serta kerajaannya menuju gerbang kesejahteraan. Nah, ketiga indikator ini bisa terpenuhi dengan satu pembangunan, yaitu pertanian, memproduksi pangan alias beras. Pada babat tanah Jawa juga diperlihatkan sosok pendiri Kesultanan Mataram Islam, yaitu Ki Ageng Pamanahan yang mencetuskan politik pangan, di mana ketika urusan perut sudah tercukupi, barulah kegiatan-kegiatan politik dan militer dapat dilakukan secara maksimal. Kebutuhan akan ketangguhan pangan tidak lepas dari ambisi Kesultanan Mataram Islam yang saat itu ingin untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Pada masa Sultan Agung lebih terlihat lagi pentingnya politik pangan, terutama karena ambisinya ingin memperluas wilayah. Keberhasilan Sultan Agung menempatkan padi sebagai komoditas politik telah memberikan dampak yang nyata. Kepada petinggi militernya, Sultan Agung memerintahkan untuk memperhitungkan pasokan pangan bagi para prajurit yang akan bertempur. Wilayah yang dipilih pun haruslah yang memiliki kontur tanah yang rata dan dekat dengan sumber air. Misalnya pada pertempuran di wilayah timur Pulau Jawa, pasukan Kesultanan Mataram memilih Jepara sebagai lokasi ideal. Para prajurit juga akan melakukan isolasi pasokan logistik untuk menaklukkan lawan. Taktik ini dianggap efektif karena akan membuat lawan mengkonsumsi pangan yang ala kadarnya, sehingga makanan mereka kurang gizi, yang diharapkan menurunkan moral dan semangat bertarung. Sehingga mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak menguntungkan, yaitu menyerah dan mengaku kalah atau bertahan meski kelaparan. Jadi itulah sangat pentingnya urusan perut, pemirsa, termasuk ketika ingin memajukan sebuah negara, tapi kalau urusan perut rakyatnya tidak terpenuhi, waduh, jangan harap untuk tenang, pemirsa, pasti ada gonjang-ganjing. Ya, hal terburuknya ya mungkin akan diturunkan atau mungkin perpecahan, ya perang saudara atau hal-hal yang lain. Oleh karena itu, siapapun yang nanti memimpin tahun 2024, ingatlah pembangunan pertanian alias pangan, ya. Mengisi perut rakyat Indonesia itu nomor satu, pemirsa. Karena setelah diisi perutnya, insya Allah kegiatan atau kebijakan pembangunan lain akan lancar. Hal itulah yang dilakukan oleh Presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto, bahwa urusan perut adalah nomor satu. Bahkan ketika beliau sedang menjadi tentara pun, Mamang ingat ketika ada peristiwa G30 SPKI, di mana salah satu batalion pendukung G30 SPKI itu membelot dan takluk pada Soeharto karena kelaparan. Waduh, Soeharto ya membujuk batalion tersebut untuk kembali ke kesatuannya dengan cara memberikan nasi bungkus. Jadi dalam perang pun urusan perut adalah nomor satu, pemirsa. Bahkan dikutip dari historia.id bahwa Belanda ketika menyerang Indonesia dalam perang kemerdekaan, Belanda suka membom sana sini, ya, menembak sana sini. Tetapi ada satu tempat yang tidak akan ditembak oleh Belanda dan tidak dihancurkan Belanda, yaitu apa? Persawahan. Waduh, saking sakralnya persawahan, ketika pejuang kita yang ada ngumpet di persawahan, terutama ketika sawah tersebut sedang menguning alias akan bentar lagi akan panen, Belanda tidak akan maju, bahkan tidak akan menembak sawah tersebut. Karena apa? Karena ternyata sawah itu sangat berguna bagi Belanda, terutama hal pangan. Bagi Belanda merusak persawahan alias merusak bahan pangan itu sama halnya dengan bunuh diri, pemirsa. Waduh. Oke, backpacker mania, jadi yang namanya persawahan, pangan, beras
dan bahan pangan itu adalah urusan perut, dan itu adalah nomor satunya pembangunan ya. Sejak dahulu yang namanya urusan perut itu nomor satu. Jadi jikalau sekarang masih ada yang hendak mengabaikan urusan pertanian atau merusak pertanian, atau lahan pertanian berubah menjadi lahan yang jadi perumahan atau industri yang bukan lagi pertanian, maka itu sama halnya merusak pembangunan sumber daya manusia itu sendiri, pemirsa. Kenapa? Karena nanti pangan akan langka. Jumlah penduduk semakin meningkat, tetapi lahan pertanian semakin berkurang. Waduh. Otomatis kalau lahan pertaniannya berkurang, produksi pangan pun akan berkurang. Sedangkan jumlah penduduk semakin meningkat. Pada akhirnya gimana? Ya, wallahu alam bisawab. Ya, diperkirakan akan terjadi kelaparan, pemirsa. Waduh. Sampai warga sering. Nah, di sini kalau nggak salah tempat lahirnya ada tempat lahirnya Bapak Presiden Soeharto. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan beliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan.